Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini tentang teks anekdot namun dengan pembahasan yang berbeda. Kemungkinan ini adalah pembahasan tentang teks anekdot kita yang terakhir. Kita kali ini akan membahas tentang menyusun teks anekdot. Menyusun teks anekdot dengan pola yang berbeda. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik menyusun sebuah anekdot, baiknya belajar menceritakan kembali tentang teks anekdot. Pada dasarnya, menceritakan kembali teks anekdot itu dapat dilakukan dengan mengubah bentuk penyampaiannya. Adik-adik dapat mengubah anekdot berbentuk narasi menjadi dialog dan sebaliknya dialog menjadi narasi. Nah, langkah-langkah menyusun teks anekdot dengan pola yang berbeda. Yang pertama yaitu dengan pastinya membaca. Membaca isi anekdot dengan seksama. Yang kedua, memahami jalannya cerita atau alur. Yang ketiga, mencatat unsur-unsur pokok teks anekdot. Nah, adik-adik, untuk mencatat unsur-unsur pokok teks anekdot ada di pembahasan video yang sebelumnya ya, ada. Dan yang terakhir yaitu menceritakan kembali dengan pola yang berbeda tapi tetap memperhatikan unsur-unsurnya. Selanjutnya, menyusun teks anekdot. Nah, adik-adik, menyusun teks anekdot ini membutuhkan kreativitas pengarangnya. Kreativitas itu berupa kepandaian untuk mengubah peristiwa biasa menjadi lucu atau konyol. Perubahan ini berlaku bagi anekdot yang fiktif. Nah, kalau dalam anekdot non-fiktif, pengarang cukup menceritakan peristiwa lucu atau konyol berdasarkan kisah nyata. Nah, langkah-langkah membuat teks anekdot, menyusun teks anekdot yang pertama yaitu mengamati lingkungan sekitar. Pengamatan ini berfungsi untuk melatih kepekaan pengarang adik-adik terhadap permasalahan yang muncul di sekitar. Yang kedua, menentukan tema. Nah, setelah mengamati lingkungan sekitar, pengarang menentukan satu di antara berbagai pilihan tema. Yang pastinya di lingkungan sekitar itu banyak sekali temanya. Yang ketiga, menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Nah, sesuatu yang ingin dikritik ini terdapat dalam tema yang dipilih. Sebagai contoh nih, pengarang memilih tema hukum, lalu mengkritik perihal penegakan hukum yang adil dan yang tidak adil. Nah, yang keempat, membubui unsur humor. Nah, Pengarang menggunakan kreativitasnya untuk menentukan kelucuan atau kekonyolan. Kemudian kelucuan dan kekonyolan tersebut diolah dalam anekdotnya. Membuat narasi. Nah, kalau membuat narasi anekdot ini dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Nah, tidak fokus rek, ada suara ayam jago. Setelah unsur humor ditemukan, barulah pengarang membuat narasi secara keseluruhan. Dalam membuat narasi anekdot, pengarang mengacu strukturnya, mulai dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Baik adik-adik, lanjut menceritakan anekdot secara lisan. Sebelum menceritakan teks anekdot secara lisan, seseorang memerlukan latihan ya. Latihan bercerita digunakan untuk mempersiapkan mental dan penampilan. Mental yang dimaksud adalah sikap berani dan percaya diri. Sementara itu, persiapan penampilan meliputi sikap, suara, dan penyesuaian gerak, gaya mimik, dan suaranya. Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu sikap badan. Gimana sih badannya? Ya berdiri tegak, tetapi tidak kaku-kaku banget. Bersemangat tinggi, percaya diri, dan bersungguh-sungguh. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu suara. Nah, harus mengatur irama dan tempo suara. Tinggi rendahnya suara, temponya suara. Enak enggak didengar?
berirama, tidak didengar, menggugah minat pendengar apa tidak. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kewajaran sikap. Sikap dan gaya yang berlebihan dalam bercerita juga dapat mengurangi perhatian pendengar. Setelah dapat menguasai sikap, barulah pembicara harus dapat menyesuaikan antara sikap badan, suara, dan penampilannya. Dengan berlatih menyesuaikan sikap, suara, dan penampilannya, seorang pencerita akan dapat menyampaikan isi cerita dengan baik dan menarik. Baik adik-adik, kita lanjut saja ke pertanyaan dan jawaban yang sering kita temui di teks anekdot. Ini saya ada sebuah teks anekdot yang berjudul Kunjungan Studi Banding Pejabat Mongolia. Adik-adik bisa membaca sendiri teksnya. Kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Nah, apabila adik-adik mendapatkan pertanyaan seperti ini, tentukan kritik yang terdapat dalam teks anekdot tersebut. Maka jawabannya, kritikan dalam teks anekdot tersebut adalah Departemen Hukum dan Departemen Kesejahteraan Umum belum berfungsi dengan baik. Hukum di Indonesia masih tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Selain itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum hidup sejahtera. Nah, kurang lebih jawabannya seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikan tanggapan mengenai isi anekdot tersebut. Kurang lebih jawabannya seperti ini ya. Kegiatan adik-adik bisa membuat tanggapan sendiri mengenai anekdot tersebut. Apakah anekdot tersebut itu sesuai dengan kenyataan, apakah anekdot tersebut itu menyindir, apakah anekdot tersebut ada humornya, apakah anekdot tersebut tanggapan plus minusnya, kritiknya bagaimana. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentukan informasi penting dalam teks anekdot tersebut. Nah, salah satu informasi penting dalam teks anekdot tersebut adalah Delegasi Mongolia studi banding ke Indonesia. Mongolia ingin membuat departemen kelautan. Nah, itu beberapa contoh informasi penting dalam anekdot tersebut. Masih banyak informasi penting yang adik-adik bisa temukan di teks tersebut. Ubahlah anekdot tersebut ke dalam bentuk dialog. Coba ceritakan kembali teks anekdot tersebut dengan versi Anda sendiri. Nah, ini contoh jawaban untuk pertanyaan keempat. Waduh, miring ini ya. Udah banyak ayam jago tulisannya miring. Kunjungan studi banding pejabat Mongol seperti ini jika diubah ke dialog. Dan jawaban untuk pertanyaan nomor 5 kurang lebih seperti ini. Kunjungan studi banding pejabat Mongolia. Baik adik-adik, itulah tadi pembahasan kita tentang teks anekdot yang terakhir ya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya tentang materi yang berbeda. Apabila adik-adik itu masih bingung, masih kurang paham, masih kurang mengerti, ada kesulitan, adik-adik bisa langsung menulis di kolom komentar. Fast respond. Itu tadi pembahasan kita. Semoga kita selalu mendapat kesehatan dan panjang umur. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.